Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, sobat-sobat di seluruh tanah air, baru saja kami mengadakan pertemuan di suatu tempat yang sangat nyaman. Ada beberapa tokoh di sini. Di samping saya ini Mr. Khalid ya, ada juga Mr. Medi, ada Puang Saidido, ada Brigjen Purnawiran Purnomo. Masih Brigjen kan? Ya. Nggak naik kan? Oh, belum. Karena ada juga yang naik soalnya. Ada Ibu Menu ya, ada Kolonel Syam, Nusam, ada Maijen Sunarko. Nah, ada rencana untuk mengadakan demo besar-besaran pada Hari Pahlawan 10 November. Lengkapnya silakan perwakilan dari Banten yang berbicara dan mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menghadiri acara tersebut. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kesejahteraan kami ucapkan seluruh rakyat Banten. Tentunya para pejuang melawan oligarki PEK 2. Alhamdulillah, walaupun label PSN di PEK 2 sudah dicoret oleh Bapak Presiden dan kita harus bersyukur dan mengucapkan terima kasih, tapi persoalan PEK 2 ini tidak selesai. Meninggalkan persoalan-persoalan yang masih panjang harus kita perjuangkan, terutama tentang masjid yang digusur, sungai-sungai yang diuruk masih banyak, tanah negara yang diserobot, tanah rakyat juga yang belum dibayari, banyak hal lah. Mungkin salah satunya juga pelaku pagar laut juga baru hanya klasterinya, itu pun baru satu. Pasti ini kan banyak pelakunya walaupun klasterinya, tapi ada penjahat yang lebih besarnya dan ini juga masih belum tersentuh. Artinya untuk tanggal 10 ini yaitu hari pahlawan dan kita harus peringati itu sebagai para pejuang. Maka kami menghimbau kepada seluruh rakyat Banten dari mulai ujung selatan sana sampai ujung utara. Mari kita bersama-sama membersamai peringatan Hari Pahlawan ini dengan aksi. Tempatnya itu di Tugu Mawuk. Di Tugu Mawuk. Mari kita bareng-bareng kumpul di sana sambil kita silaturahmi, ketemu dengan tokoh-tokoh Jakarta, ketemu dengan pejuang-pejuang. Artinya kami berharap dukungan ini bukan hanya sebatas moral dan doa, walaupun itu penting dan saya hargai. Ada kalanya kita juga harus hadir di lapangan sebagai simbol perlawanan kita agar supaya para penjajah oligarki ini tidak semena-mena dengan kita sebagai orang Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 10 November kita ingin gunakan sebagai hari restorasi kembali Banten yang hampir dihancurkan oleh PEK 2. Itu 10 November di Mauk. Jadi saya berharap orang Banten untuk datang. Agendanya satu adalah menuntut kembali agar seluruh aset negara dikembalikan, seluruh tanah rakyat yang diambil oleh PEK 2 dikembalikan, kemudian meminta agar Pemda, terutama Gubernur Bupati, turun membela rakyatnya untuk dalam rangka restorasi Banten yang hampir dicaplok oleh PEK 2. Yang kedua, yang ketiga adalah meminta agar Presiden Prabowo memfungsikan otorita pantai utara Jawa agar membatalkan semua RUTR, RUTW yang sudah dibentuk Pemda agar betul-betul pantai utara Jawa kembali dikuasai negara. Amin. Nah, yang ketiga adalah meminta agar wilayah-wilayah yang sudah diubah atas, saya yakin berdasarkan PEK 2, dari wilayah pertanian menjadi wilayah pemukiman yang faktanya tetap sebenarnya adalah empang dan sawah, itu dikembalikan ke wilayah pertanian kembali. Dan meminta agar Menteri Pertanian kembali menyelamatkan lumbung pangan di pantai utara Jawa. Itu kira. Jadi 10 November adalah Hari Pahlawan yang kita kaitkan dengan Hari Restorasi Kerusakan Banten oleh PEK 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau ngomong? Wakil perempuan satu ya. Bu Menu dan kemudian nanti Brigjen Purnomo.
Pak Narko mana Pak Narko? Udah pulang. Oh sholat ya. Oke silakan. Oh ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya adalah sebagai wakil dari mama atau perempuan kaum wanita. Jadi kan tanggal 10 November adalah tonggak dari perlawanan dari kita, ibu-ibu. Mama itu bukan lagi tugasnya, itu adalah menjaga rumah saja, tetapi tugasnya kita adalah sekarang untuk menjaga rumah kita, rumah besar kita yaitu Indonesia. Jadikan tahun ini adalah pelajaran untuk para oligarki dan juga nanti tanggal 10 November Banten itu merupakan contoh untuk daerah-daerah lain supaya tidak ada lagi oligarki yang berani untuk merebut kembali kedaulatan Indonesia. Bangkit, bangkit kaum wanita, ingat kita adalah pilar negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 10 kita harus kumpul di Banten dalam rangka mempertahankan wilayah Republik ini dari keinginan sekelompok orang yang ingin mencaplok wilayah Republik Indonesia. Oleh karenanya, saya berharap kepada Bapak Ibu yang di Banten harus hadir di Maukia. Ya, untuk kita sama-sama, kita dari Jakarta, dari Bandung akan datang membersamai dalam rangka mengembalikan hak-hak rakyat tentang wilayah Banten. Terima kasih, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka. Ini ada satu nih. Masih ada ya. Satu lagi. Yuk. Semenit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Banten, khususnya kami ingin membersamai perjuangan rakyat Banten. Ya, seperti kita ketahui bahwa ciri-ciri Banten itu adalah religius, agamis, bukan tempat maksiat, bukan tempat penyelundupan, ya, dan bukan tempat orang asing. Ingat, Banten tidak boleh diinvasi oleh RRT, ya, atau RRC gitu ya. Tidak boleh diinvasi oleh Cina dengan bungkus atau casing investasi di PIK 2. Ya, saya kira itu kuncinya, dan mohon para ulama di Banten itu bersatu, ya. Kemudian Sultan Banten bersama jajarannya, ayo ikut bersama-sama di sini. Lupakan dulu gesek-gesekan kecil. Ayo kita sama-sama berjuang. Saya membantu di belakang Anda sekalian. Terima kasih. Lawan aduan. Ini terakhir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami berharap aksi MAUK 10 November itu aksi yang cukup besar untuk menunjukkan bahwa kita cinta tanah air. Ini berbahaya bagi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Banten adalah barometer. Karena apa? Karena dekat dengan Jakarta sebagai ibu kota politik. Nah, kemudian saya juga menghimbau, Banten adalah provinsi sejuta santri. Oleh karena itu saya mengharapkan para santri juga turun. Kita tahu 10 November itu diilhami oleh resolusi jihad para ulama pada tanggal 20 Oktober. Dan jadikanlah juga bahwa turunnya saudara-saudara membantu atau menentang ketertindasan di Banten inilah sebagai ladang jihad bagi saudara-saudara. Lawan aguan, lawan ketidakadilan, lawan warisan-warisan pembangunan yang tidak adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ya, saudara sekalian dan kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, selesai ya. Nanti teriak-teriaknya 10 November. Sekarang press conference dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita